Gubernur blon itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggelutna. Aduh, ini ketua yayasan ngomong kok kenceng begini. Ngomong syarapan aing. Ingat ku asma aing mah. Karena dengan gubernur dengan bupati mah penasaran. Tidak tahu apakah ucapannya ditujukan pada saya atau bukan, saya tidak tahu. Tetapi orang menanggapi bahwa ucapannya ditujukan pada saya, yaitu gubernur tolol. Nah, bagi saya lebih baik jadi pemimpin yang dianggap tolol, tapi bisa berbuat yang terbaik bagi kepentingan masyarakatnya, bisa membangun transparansi anggaran pemerintah sehingga publik bisa mengakses, bisa merubah dana hibah yang biasanya jadi bancakan, dan itu bisa saya buktikan kebancakanannya, dan SPJ-SPJ-nya yang diragukan itu menjadi dana yang bermanfaat bagi kepentingan orang banyak. Kemudian juga memberikan beasiswa untuk santri. Kita sudah menyiapkan beasiswa untuk santri yang tidak mampu di seluruh provinsi Jawa Barat, membangun sekolah baru, memperbaiki ruang kelas, memberikan beasiswa pada anak-anak yang dianggap miskin dari keluarga miskin. Jumlahnya sekarang 12.600. Saya pengennya jadi 20.000 karena belum tentu orang yang tidak didata itu tidak miskin. Mereka bisa jadi tidak terdata dengan baik tapi miskin. Saya pengen jadi 20.000 mereka sekolah di sekolah pemerintah, dan kemudian nanti mendapat alokasi 3,6 juta untuk beli sepatu, beli baju. Nah, jadi teman-teman ya, buntut dari ceramah atau pidato dari Kang Aceng ini teman-teman ya, entah itu buat Kang Deddy Mulyadi atau tidak, intinya beliau itu menyebut gubernur titik-titik teman-teman ya. Nah, akhirnya dari pernyataan beliau ini banyak sekali mendapatkan tanggapan dari para netizen Jawa Barat teman-teman ya. Ada juga nih tanggapan dari seorang tentara teman-teman ya. Dan akhirnya sekarang itu viral kemana-mana. Bahkan mendapat tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi. Nah teman-teman ya, bagaimana keseruan dari video kali ini teman-teman ya, mengenai tentang Jawa Barat kembali, karena memang Jawa Barat sekarang itu banyak sekali diperbincangkan oleh masyarakat, tidak hanya se-Jawa Barat, akan tapi di luar dari Jawa Barat, karena ketenaran dari gubernurnya, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Mari kita simak videonya bersama-sama. Pangarsa Aceng dengekeun aing kopral rek ngomong. Ari Muhammad di hamada yuhamidu tahmidan wa dzaka Muhammadun, seorang yang terpuji. Kunaon sih beliau bisa terpuji? Karena benar. Naon benar akhlakna, akhlakul karimah. Lamun orang nyontok karena akhlaknya Kangjeng Nabi. Bener tuh, bener. Tah lamun bener teh terpuji moal. Terpuji. Naon bahasa Arabna terpuji? Muhammad. Bener tuh Aceng. Nah ini Aceng ngalorkeun kata-kata kotor gitu, eta diwaris kesahan. Da Kangjeng Nabi mah tara ngalorkeun kata-kata kotor. Ya, cing Aceng ngaos deui nya. Manya kudu diwurukan ku kopral. Sakitu we lah. Wassalamualaikum. Sampurasun. Menyebutkan pesantren ancam kena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Video yang saya stitch ini merupakan tausiah dari seorang pemimpin pondok pesantren, sekaligus pemimpin yayasan dan pemimpin lembaga pendidikan. Dalam mimbar itu beliau banyak berbicara berkaitan dengan kepemimpinan. Salah satunya yang disebut adalah tentang kepemimpinan gubernur. Ia menyampaikan banyak hal, bahwa salah satunya yang dapat saya tangkap karena ini bahasanya adalah bahasa daerah, bahwa kita ini jangan sampai menjadi korban framing begitu kayaknya. Nah, namun ia beranggapan bahwa apabila ada gubernur yang mengatakan bahwa pesantren ini bisa hancur salah satunya karena faktor politik, ia menyampaikan bahwa itu adalah gubernur tolol katanya. Saya pahamlah tujuan dari statement ini disampaikan ke siapa. Ini kan kalau tidak salah bahwa Kang Deddy Mulyadi pernah menyampaikan bahwa berkaitan dengan dana hibah, banyak pesantren-pesantren dan dapat dana hibah itu karena kan afiliasi politik, dan beliau Kang Deddy Mulyadi menyampaikan bahwa banyak pesantren itu hancur karena faktor politik. Nah, kemudian dalam tausiah ini Ustadz Aceng kayaknya kemudian memberikan antitesa terhadap statementnya Kang Deddy Mulyadi, bahwa kalau ada statement kayak begitu
Maksudnya kalau ada statement bahwa pesantren itu hancur karena persoalan politik, maka itu dianggap gubernur tolol. Saya jujur ya sangat menyayangkan statementnya Ustadz Aceng ini, apalagi beliau ini kan pemuka agama. Ada istilah bahwa guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jangan menyalahkan kelak suatu saat nanti apabila ada murid-muridnya atau santri-santrinya Ustadz Aceng ini berperilaku barbar, karena ya kiainya, pemimpin keagamaannya ya seperti itu, apalagi disampaikan di sebuah mimbar. Saya penasaran kenapa kemudian Ustadz Aceng ini menyampaikan demikian. Setelah saya telusuri, saya riset, saya baca beberapa informasi, ternyata yayasannya Ustadz Aceng ini masuk ke salah satu daftar calon penerima hibah yang dihentikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Besarannya itu 1,3 miliar. Kalau nggak salah itu yayasan Fauzaniyah kalau nggak salah. Akhirnya Fauzaniyah 3 kalau tidak salah. Bahkan nah, hal begini nih yang menurut hemat saya disayangkan. Masa hanya karena persoalan gagal menerima dana hibah kemudian menyampaikan ceramah yang menurut hemat saya tidak pantas sekarang itu banyak sekali diucapkan oleh seorang guru, seorang pemimpin dan pemuka agama, ketua yayasan, ketua lembaga pendidikan, pengasuh pondok pesantren, hanya karena persoalan uang. Masa parameter baiknya seseorang ataupun toh anggaplah berbeda pandangan dalam hal kebijakan kemudian dibilang tolol dan lain sebagainya. Masih banyak sebenarnya kata-kata yang keluar dari lisannya seorang pemuka agama ini, menurut hemat saya tidak pantas. Masa cuma gagal dapat 1,3 miliar, nyebutnya begitu di mimbar lagi, mimbar ceramah, didengar banyak tokoh, didengar banyak wali murid, didengar oleh banyak santri. Masa demikian itu pantas? Yang membuat saya juga jengah, di belakangnya itu ada background Nahdlatul Ulama. Nah, ini yang saya sampaikan ke pengurus besar Nahdlatul Ulama beberapa waktu lalu, bahwa PBNU harus segera resik-resik dari orang-orang yang kayak gini nih, yang mengukur segala sesuatu baik buruknya itu berdasarkan materi. Hanya karena ia tidak dapat materi, gagal mendapatkan 1,3 miliar, kemudian menyampaikan gubernur tolol dan lain sebagainya. Cukup disayangkan, serius cukup disayangkan. Makanya jangan kaget besok atau lusa atau tahun depan kalau ada santrinya, muridnya, apapun itu yang lahir dari lembaganya Ustadz Aceng ini kemudian berperilaku barbar, ya jangan kaget, karena pemimpinnya begitu itu, ketua yayasannya begitu, ustadznya ya begitu, barbar begitu. Ingat, ada pepatah lama mengatakan bahwa guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu pasti terjadi. Makanya menjadi pemuka agama itu selayaknya harus berhati-hati dalam menjaga lisan, apalagi di ruang mimbar, di depan publik begitu. Masa cuma gara-gara 1,3 miliar kita tidak mampu menjaga lisan kita? Kecuali mohon maaf kayak saya ini kan bukan ketua lembaga pendidikan, bukan juga kiai, juga bukan ustadz, bukan gus. Secara moral saya tidak punya beban. Tapi kalau kiai, ustadz, pengasuh pondok pesantren, melekat pada dirinya beban moral. Karena apa? Ia menjadi teladan. Katanya kan al-ulama warisatul anbiya. Anbiya atau para nabi yang mana yang mempunyai mulut barbar? Tidak ada. Jadi saya minta untuk Ustadz Aceng dengan segala kerendahan hati untuk berhati-hati menjaga lisan. Sehingga apa? Tidak diteladanin oleh murid-murid dan santri-santrinya. Nggih, Ustadz Aceng ngapunten, salam hormat dan salam ta'dim. Sami'na wa ata'na kan jenengan, asalkan jenengan bisa menjaga lisan. Terima kasih. Biar isuk-isuk kurang muka TikTok, Sup. Biar pisan muka TikTok. Ya.
dina beranda naon disebutnya aya oknum ustad di Garut Aceng ngarana teh Aceng naon ngobrolkeun lamun teu bisa agama cenah ulah ngobrol agama ngan ujungna goreng ka gubernur Kang Deddy Mulyadi bapak aing gubernur aing nyebut aya bahasa tolol saeutik hari cekula ti dieu ye dengekeun ieu mah moal bicara agama ngan saeutik-eutikeun diajar agama mata ngobrol gagabah bahkan mendapat tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi. Kang Nah, Aceh teman-teman ya, bagaimana keseruan dari video kali ini teman-teman ya, mengenai tentang Jawa Barat kembali karena memang Jawa Barat sekarang itu banyak sekali diperbincangkan oleh masyarakat, tidak hanya se-Jawa Barat, akan tapi di luar dari Jawa Barat karena ketenaran dari gubernurnya, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Mari kita simak videonya bersama-sama. Mal mamatan ustad teu ngarti ieu mah ngan lamun diajar gelut tukang ieu kana gelut mah terutama ningali daging hayam sok rada tarik. Hatur nuhun Kang Ustad. Oknum tapi ieu mah oknum. Gitu. Kang Ustad nu di Garut nu hayo teh nyerag wae kana panggung asa teu nyeta. Ngan hayo he ngobrol teh gelut jeung gelut. Der urang gelut lah. Di layanan komo Kang Ustad di Garut mawa daging hayam mah urang paloba-loba jeung ieu. Warga Jawa Barat nya masih kedeh rame alam dunia teh. Masalah Aceng, ajengan atau ustad itulah istilahna. Anu ngajak ribut, anu ngajak gelut. Ka pamimpin deh gitunya. Tah warga Jawa Barat. Jadi kieu nya Kanjeng Rasulullah sasauran kieu. Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Saur Kanjeng Rasulullah teh kieu. Sanyana kaula diutus hanya eukeur nyampurnakeun akhlak anu mulia. Tah kitunya warga Jawa Barat. Naon wae contona akhlak anu mulia teh hiji kudu lemah lemut dina obrolan atau ngomong atau nyarios jeung bertindak kudu lemah lembut. Tuluy deui kudu sabar tina amarah kudu bisa nahan diri gitunya tina amarah anu berlebihan lah gitunya. Tah tuluy deui tawado kudu rendah hati jeung teu sombong. Tah gitu. Tuluy deui kudu ngajaga lisan gitu, ngajaga lisan tina omongan anu buruk gitu. Kudu hade, kudu bisa ngajaga lisan teh, kudu hade lisan teh jeung ulah ngomong kasar gitu. Tah akhlak anu mulia nya. Tuluy deui ngajaga pandangan apa nantina paharaman gitu nya. Tuluy deui naon ngaranna teh ngabantu sasama gitu nya. Ngabantu sasama teh ngabantu keur kamangpaatan sasama manusia tah gitu nya. Tah eta contoh akhlak anu mulia nya warga Jawa Barat. Tah lamun aya aceng, ajengan atawa ustad nu eta tah nu bieu disebutkeun tah duka atau walau alam eta. Duka geus boga gelar gitu, duka pohon tah nya. Duka kumaha tah? Duka ajengan, duka lain, duka aceng, duka lain, duka ustad, duka lainnya. Tah kitu warga Jawa Baratnya. Jadi eta lah gitu urang teh nya kudu gitu tah contohna akhlak anu mulia maapanan gitunya warga Jawa Barat tah. Ayeuna teh rame alam dunya teh gitunya warga Jawa Barat. Dan akhirnya sekarang itu viral kemana-mana. Bahkan mendapat tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi. Nah teman-teman
Nah oke para bolo ya, itulah tadi video dari komentar-komentar dari para netizen ya, yang mungkin ini ya, menurut saya ini ditujukan untuk Kang Aceng teman-teman ya, karena beliau itu para netizen juga mengatakan di setitnya video dari Kang Aceng ini dan diberikan tanggapannya. Nah, bagaimana menurut pandangan teman-teman semuanya ya? Jadi memang berat lah ya, menjadi seorang pemimpin itu sangat tidak gampang dan sangat tidak mudah. Apapun yang dilakukan seorang pemimpin, entah itu orang yang pintar, entah itu orang yang bodoh, entah itu orang yang ngerti, kalau seandainya kita itu tidak tahu apa yang diinginkan, apa yang mau dilakukan sebenarnya oleh para pemimpin kita, itu kan kita tidak tahu ya, karena hanya mereka yang tahu. Karena mereka yang punya otak mereka, mau dibawa kemana, apa yang akan mereka kerjakan, tentu saja kita itu tidak tahu sama sekali. Nah, tentu saja ketika kita mau mengatakan sesuatu, seharusnya kita itu bertanya terlebih dahulu. Apa yang seperti dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi ya. Akhirnya Kang Deddy Mulyadi itu tadi di depan videonya itu berkata, dana hibah begini bla 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 dan yang lain sebagainya. Tentu saja ini sangat bermanfaat ya. Tidak ada sesuatu yang sebenarnya ya. Kalau menurut saya apapun yang dilakukan Kang Deddy itu sebenarnya ada manfaatnya. Beliau melakukan sesuatu pasti sudah dipikir terlebih dahulu. Pasti itulah ya. Dan kalau menurut saya Kang Deddy itu selalu terang-terangan. Selalu menjawab apapun keluhan dari masyarakat. Padahal hal-hal yang sekecil apapun. Kang Deddy Mulyadi juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang viral yang ada di Jawa Barat. Padahal banyak perkara-perkara besar yang memang harus diselesaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Akan tapi beliau juga masih mau menyempatkan lewat video sosialnya, lewat media sosialnya. Nah, Kang Deddy Mulyadi masih menjawab ya beberapa video-video yang viral di Jawa Barat. Dan oke teman-teman ya, bagaimana menurut pandangan teman-teman semuanya tentang video yang tadi? Tinggalkan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.